Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, kita lanjutkan materi kita kali ini dengan gelombang stasioner, ya. Yang mana sebelumnya kita telah mempelajari gelombang berjalan. Nah, dalam gelombang stasioner ini kita akan menggunakan sifat-sifat gelombang, yaitu interferensi atau perpaduan. Apa itu interferensi? Nah, perpaduan dua buah gelombang. Mari kita lihat ya. Penerapan gelombang stasioner dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya ya. Ini di tepi pantai ada gelombang air laut. Nah, di sini ada pembangkit gelombang. Nih, ya. Digetarkan dua sumber getarnya di permukaan air yang diam. Nah, di sini ada air yang tenang. Ada pembangkit gelombang di sini. Digetarkan, ini sumber gelombang kedua digetarkan, maka dua buah gelombang ini nanti pada suatu titik akan bertemu. Ya, terjadilah di sini ada sumber gelombang pertama, ada gelombang kedua, ada gelombang datang, ada gelombang pantul. Nah, di sini terjadi yang namanya interferensi. Apabila dia yang ketemu itu sama-sama perut, maka terjadi interferensi maksimum. Apabila yang ketemu itu perut sama istilahnya bukit sama lembah, ya, maka dia terjadi interferensi minimum, ya. Interferensi maksimum, interferensi minimum. Interferensi maksimum dia saling menguatkan. Interferensi minimum dia saling melemahkan. Maka nanti akan terbentuk yang namanya perut dan simpul. Nah, kapan terjadinya perut, kapan terjadinya simpul, itu dia apabila dua buah gelombang bertemu, gelombang datangnya itu adalah perut atau bukit. Nah, gelombang pantulnya juga bukit. Jadi, itu namanya interferensi maksimum. Nah, apa yang terbentuk itu adalah perut, ya. Nah, kalau dia gelombangnya saling melemahkan, nah, yang ketemu itu apa? Gelombang datangnya perut, gelombang bukit, gelombang datangnya bukit, gelombang pantulnya lembah. Itu dia saling melemahkan. Kalau dia saling melemahkan terjadi interferensi minimum. Nah, itu namanya yang terbentuk nanti adalah simpul. Ya, jadi pada gelombang stasioner ini ada simpul, ada perut. Baiklah, kita lanjutkan. Penerapan gelombang stasioner berikutnya ada pada gitar. Nah, gitar ini punya tali, namanya senar. Senar gitar ini dia kalau kita petik maka menghasilkan bunyi, ya, menghasilkan bunyi. Nah, di sini ada gelombang bunyi. Ada juga pada senarnya terjadi gelombang berdiri atau gelombang stasioner, ya. Nah, apa pula itu gelombang stasioner? Nah, pada gitar ini dia gelombang datangnya, misalnya, ya. Ini senar gitar nih, ibaratkan yang putus-putus di senar gitar kita petik, maka dia datang, gelombang datang. Nah, datang gelombang pantul. Nah, sehingga terjadi yang namanya gelombang berdiri, ya. Seperti ini, gelombang berdiri. Oke? Kita lanjutkan. Nah, pengertian gelombang stasioner. Bisa Anda baca ya. Gelombang stasioner adalah jenis gelombang yang mempunyai amplitudo tidak tetap atau berubah-ubah. Ingat ya, amplitudonya tidak tetap atau berubah-ubah. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudonya sama. Saat membahas gelombang stasioner, Anda akan bertemu dengan istilah perut dan simpul. Sesuai yang Ibu bilang tadi. Ya, ada istilah perut dan simpul. Jadi ada interferensi maksimum, ada interferensi minimum. Kapan terjadi interferensi maksimum? Nah, sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Interferensi maksimum, interferensi minimum. Baiklah. Perut adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum, ya. Amplitudonya maksimum, itu adalah terjadi perut. Nah, baiklah kita lihat di gambarnya nanti ada. Gelombang stasioner ini dikenal dengan nama gelombang berdiri atau gelombang tegak. Gelombang stasioner ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu gelombang pertama, gelombang stasioner yang diakibatkan oleh pemantulan di ujung terikat. Ya. Kedua, gelombang
stasioner dengan ujung bebas. Nah, ini dia. Ya, gambar gelombang stasioner. Ini namanya ujung tetap atau ujung terikat ya. Boleh istilahnya tetap atau terikat. Nih. Nah, ini yang perut itu yang di atas nih. Ini perut. Ini perut kedua, ini perut ketiga. Ini simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat. Ya, dari sini ya, menghitungnya dari belakang, dari ujung pemantulan. Nah, dari ujung terikatnya. Ya, kalau ini ujung bebas. Nah, ini bebas. Di sini polanya ini perut. Nah, yang terbentuk pertama perut, kalau di sini simpul. Marilah kita lihat. Ya, kalau di sini simpul yang terbentuk. Nah, ini simpul. Baik, kita akan mencari, membedakan antara gelombang stasioner dengan ujung bebas dengan gelombang stasioner dengan ujung terikat atau ujung tetap. Kita lihat yang pertama, ujung bebas. Ini gelombang datang ya. Gelombang datang, perhatikan gelombang datangnya tadi. Nih arah getar pertamanya ke atas. Nih ya. Arah getar pertamanya ke atas. Itu mempengaruhi nanti ke dalam bentuk persamaannya. Oke, ini gelombang pantulnya. Nih, dinamakan dengan ujung bebas. Ujungnya ini bebas. Ya, tidak diikat di ujungnya nih. Ini tempat mengikatnya nih. Ini misalnya tiang. Kalau dia diikat di sini nanti namanya ujung tetap atau ujung terikat. Nah, ini dia ya. Ini arah getarnya. Ya. Maka di sini nanti akan terbentuk pantul, perut dan simpul. Ini gelombang datang, ini gelombang pantul ya. Gelombang datang nanti persamaannya Y1, gelombang pantul nanti persamaannya Y2. Baiklah. Gambar gelombang stasioner ujung bebas. Baiklah. Kita lanjutkan ya. Persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Kita bawa gambarnya lagi ke sini. Ini. Oke. Gelombang datangnya A sin omega T kurang KX. Kenapa kurang? Karena dia arah gelombangnya ke kanan ya. Nih, kita ulang. Tuh, arah gelombangnya ke kanan. Nah, arah getar pertama kali ke atas nih, ke atas. Maka Y positif, arah getarnya ke atas dan dia merambat ke kanan. Nah, yang kedua. Ya, yang kedua nih. Kita ulang. Oke, nih. Merambatnya ke kiri. Nah, arah getar pertama kalinya ke atas. Nah, ini dia ya. Maka dia merambatnya ke kiri, maka di sini positif. Ini negatif. Nah, ini gelombang datang, gelombang pantul. Ini namanya Y1 gelombang datang. Yang warna biru gelombang datang, yang warna merah gelombang pantul. Nah, ini nanti kita jumlahkan. Kita dapat menjumlahkan kedua gelombang di atas, maka dapat ditulis YP sama dengan Y1 tambah Y2. P itu adalah perpaduan atau interferensi. Nah, nih kita jumlahkan. Apa itu persamaan Y1 A sin omega T kurang KX? Persamaan Y2 A sin omega T tambah KX. Nah, sehingga nih dia ya, sama aja ya. A sin omega T kurang KX tambah. Kita keluarkan A-nya. Nih. A di sini keluarkan jadi sin omega T kurang KX tambah sin omega T tambah KX. Ingat ya. Ingat sin alfa tambah sin beta itu sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Anggap omega T kurang KX itu adalah alfa, omega T tambah KX itu adalah beta. Nah, gimana pula ini? Baiklah, kita jumlahkan. A sin omega T tak kurang KX tambah sin omega T tambah KX. Kita jumlahkan ya. Apa rumusnya tadi? Nah, sin alfa tambah sin beta sama dengan. Ya, apa tadi? Nah, A 2 sin setengah alfa. Ya. Sin alfa tambah sin beta sama dengan sin setengah alfa tambah beta kali cos setengah alfa kurang beta. Nah, ini dia ya. Sehingga persamaan ini, nih, ini anggap alfa, ini beta. Sin alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta.
Ya, ini alfa, ini beta. Nah, apa jadinya? Kita omega T tambah omega T. Ya, ingat ya. Omega nih tambah omega. Berarti 2 nanti ya. 2 omega T tambah omega T. Nih, masukkan, hilangkan tanda kurung. Omega T kurang KX. Nih, omega T tambah KX. Bentuknya dirubah menjadi nih, omega T kurang KX. Di sini omega T min omega T dikurang min KX. Apa jadinya? Nah, ini omega T tambah omega T, 2 omega T. Omega tambah 1 tambah 1, 2. KX tambah KX. Min KX tambah KX. Habis. Nah, ini coret. Nah, di sini apa? Omega T kurang omega T habis. Di sini apa yang tinggal? Min KX, min KX. Min 2 KX. Ya, lanjut. Nah, sehingga apa yang terjadi? 2 kali setengah, 1. 2 min 2 kali setengah min 1. 2A sin omega T cos min KX. Nah, ingat cos min theta sama dengan cos theta. Sehingga Anda dapat menulis Y perpaduannya simpangan untuk ujung apa tadi? Ujung bebas 2A sin omega T cos KX. Ingat bentuk persamaan dasar gelombang adalah Y sama dengan A sin omega T. Sehingga ini kita balikkan menjadi, nah jadikan dia A sin omega T. Berarti, ini dia ya, 2A, tadinya kan kita dapatkan 2A sin omega T cos KX. Nah, jadi kita tulis menjadi 2A cos KX sin omega T. Oke, ini dia persamaan gelombang stasioner untuk ujung bebas ya, untuk ujung bebas. Nah, jadi perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada gelombang stasioner ujung bebas menghasilkan persamaan berikut. YP atau nah sama dengan 2A cos KX sin omega T. Karena persamaan gelombang itu kan dia Y sama dengan A sin omega T. Nah, jadi di sini sebagai amplitudonya adalah kita langsung bisa menyimpulkan bahwa amplitudo gelombang stasioner ujung bebas adalah, ini dia, 2A cos KX. AP sama dengan 2A cos KX. Keterangan. AP, amplitudo gelombang stasioner, satuannya meter. YP, simpangan gelombang stasioner, satuannya meter. Ya, omega kecepatan sudut gelombang, satuannya radian per meter, radian per sekon, maaf. T lamanya gelombang bergetar, satuannya sekon. Nah, K bilangan gelombang, ya. Dan X jarak titik ke sumber getar, ya. Jarak titik ke sumber getar. Oke. Kita lanjutkan. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas. Nah, tadi kita bicara masalah perut dan simpul. Sekarang kita tentukan letak perut. Nah, ya, perut ujung bebas. Kita lihat gambarnya. Nah, ini ya, gambar gelombang datang, ini gelombang pantul. Apa yang terbentuk pertama? Nah, ini perut. Ini nama kita namakan dengan P1. Ini P2. Ini P3. Ini P4 dan seterusnya. Ya, ini P5. Nah, setelah itu apa ini? Ini apa? Ada perut, tentu adanya simpul. Perut ini terjadi berarti dia interferensi maksimum. Simpul interferensi minimum. Nah, simpul ke-1, simpul ke-2, simpul ke-3, simpul ke-4, dan seterusnya. Nah, dengan sebuah persamaan kita dapatkan letak perut. Nah, coba perhatikan. Letak perut pertama 0 lambda ya. Ini lambda. Letak perut kedua, lihat polanya. Nih. Oke, dari sini ke sini itu ada setengah lambda. Maka polanya setengah lambda. Letak perut berikutnya. Nah, berarti 2 kali setengah lambda. Ya kan? Berarti sama dengan lambda. Dari sini ke sini sama dengan lambda. Ya. Nah, ingat. Kalau untuk gelombang stasioner, jarak puncak ke puncak itu sama dengan setengah lambda. Kalau untuk gelombang berjalan, ya, satu buah gelombang gitu saja, tanpa ada gelombang pantulnya, jarak dari puncak ke puncak itu adalah lambda. Nah, tolong dibedakan. Nah, dengan N, mulai dari 0, 1, 2, 3. Nih, dirumuskan. Untuk menghitung perut,
itu sama dengan setengah lambda N. Berarti N-nya ini perut ke-1, N-nya sama dengan 0. Perut kedua, N-nya sama dengan 1. Ya, karena N-nya mulai dari 0 sampai seterusnya. Sekarang untuk simpul ujung bebas. Menentukan letak simpul. Simpul pertama terletak dari sini itu adalah berjarak 1/4. Nih, dari sini ke sini setengah lambda tadi kan? Berarti ini 1/4 lambda. Ini dia 1/4 lambda polanya ya. Nah, di sini kenapa 2N tambah 1? Nah, N-nya itu mulai dari 0. Ingat, kalau dia N-nya 0, 2 kali 0, 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi, letak perut pertama itu berjarak 1/4 lambda. Nah, jadi dirumuskan kalau di sini lambda N, di sini 2N tambah 1. Oke, ini dia cara menentukan perut simpul. Nah, ingat ya, dari ujung bebas, bukan dari sumber getar. Ya, ini sumber getar di sini. Ya, ini ujung bebas, ujung pantulan. Nah, kita lanjutkan. Gelombang stasioner ujung tetap. Berbeda dengan gelombang stasioner ujung bebas, pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar setengah pi, sehingga beda fasenya menjadi setengah pi. Ya, oke, ini dia. Nah, gimana pula bentuknya? Ini gelombang datang, ya, Y1. Nih, yang warna, kalau di sini polanya warna biru. Yang gelombang pantulnya gelombang warna kuning. Nah, ada Y1, ada Y2. Nah, gimana ujungnya? Ujungnya terikat, ya, bukan ujung bebas. Ujungnya tetap, ujungnya diikat. Di sini ujungnya diikat. Nah, ini dia gelombang datangnya. Gelombang datang, ingat amplitudonya dari sumber getarnya, arah di getar pertamanya ke atas. Nah, ini arah getar pertamanya juga ke atas. Nah, ya, ini contoh gelombang datang, ini gelombang pantul, ya. Nah, perhatikan. Nah, ya, silakan Anda perhatikan. Kita lanjutkan persamaan. Kita akan menentukan persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Anda bisa memulai dengan menuliskan persamaan gelombang datang dan gelombang pantulnya. Nah, gelombang datang A sin omega T kurang Kx. Karena gelombang datang simpangan awalnya ke atas dan merambat ke kanan. Nah, kenapa? Nah, kita lihat gambarnya nih. Ini gelombang datangnya ya. A sin omega T kurang Kx. Kurang Kx. Kurang ya. Dikurang berarti dia merambatnya ke kanan. Nah, ini dia gelombang pantulnya. Nah, Ibu ulangi. Ya. Nih. Negatif A sin omega T tambah Kx. Nih ya. Gelombang pantulnya. Memantulnya negatif A, ke arahnya ke bawah. Arah getar pertama ke bawah dan merambatnya ke kiri atau mendekati sumber getar. Kalau tadi menjauhi sumber getar. Ini sumber getarnya di sini. Nah, karena gelombang pantul simpangan awalnya ke bawah dan merambatnya ke kiri. Kita lanjutkan. Anda dapat menjumlahkan sama halnya dengan yang tadi. Ya, YP sama dengan Y1 tambah Y2 perpaduan. YP sama dengan A sin omega T kurang Kx tambah min A sin omega T tambah Kx. Sehingga min hingga A sin omega T kurang Kx kurang sin omega T tambah Kx. Nah, ada lagi sin alfa kurang sin beta dalam matematika. Sama dengan 2 sin setengah alfa kurang beta cos setengah alfa tambah beta. Jadi, kita misalkan alfa sama dengan omega T kurang Kx. Beta kita misalkan omega T tambah Kx. Apa yang terjadi? Sesuai dengan hukum matematika, jadi bisa kita tuliskan YP sama dengan A2 sin setengah omega T kurang Kx dikurang omega T tambah Kx. Alfa kurang beta cos setengah omega T kurang Kx tambah omega T tambah Kx. Ya, alfa tambah beta. Nah, sin setengah alfa kurang beta cos setengah alfa tambah beta. Nah, sehingga ini kita sederhanakan. Kita keluarkan dari tanda kurung. Omega T kurang Kx, omega T negatif tambah. Negatif ketemu positif jadi negatif. Negatif Kx. Cos setengah omega T.
omega T kurang KX tambah omega T tambah KX. Nah, penyelesaiannya secara matematika, omega T kurang omega T habis. Omega T kurang omega T. Min KX, min KX, min 2 KX. Cos setengah. Ya, di sini omega T kurang omega T. Nih, omega T tambah omega T. 2 omega T. Ya. Min KX tambah KX habis. Sehingga 2A sin setengah. Dikalikan setengah kali min 2. Min 1. Setengah kali 2 positif 1. Sehingga sin. Nah, min theta sama dengan min sin theta. Ya, ingat. Sin min theta sama dengan min sin theta. Jadinya, sehingga dapat ditulis YP sama dengan min 2A sin KX cos omega T. Ya. Nah, ingat tanda negatif di depan amplitudo adalah tanda gelombang tersebut simpangan awalnya ke bawah. Jadi Anda bisa tuliskan hanya dalam bentuk persamaan 2A sin KX cos omega T. Beda ya dengan yang tadi? Ya, berbeda. Oke. Jadi perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada gelombang stasioner ujung tetap menghasilkan persamaan ini 2A sin KX cos omega T. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa amplitudo gelombang stasioner ujung tetap adalah 2A sin KX. Karena cos omega T nilai maksimumnya adalah 1. Nah, AP amplitudo gelombang, YP simpangan gelombang, omega kecepatan sudut, T lamanya gelombang bergetar, K bilangan gelombang. Nah, X jarak titik ke sumber getar. Ingat ya, X jarak titik ke sumber getar. Untuk menentukan letak perut, ya, untuk ujung tetap, ya. Nah, ujung tetap. Nah, ya, untuk menentukan perut untuk ujung tetap. Nah, letak perut dan letak simpul. Nah, ini simpulnya ya. Ada simpul pertama. Nah, ada simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, simpul kelima, dan seterusnya. Ada perut ke-1. Nah, perut kedua, perut ketiga, perut keempat, perut kelima, dan seterusnya. Nah, ini ya. Nah, rumus ini tadinya untuk simpul. Kalau ujungnya bebas, kebalikan. Di sini 1/4. Letak perut itu dari sini 1/4 lambda. Perut ke-1 berarti 2N tambah 1. Nah, dengan N mulai dari 0. Ya, ingat ya, kebalikan. Jadi, yang perlu diingat itu adalah, kalau mau diingat yang ujung bebas saja, ingat ujung bebas saja. Berarti untuk ujung tetapnya kebalikan. Untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, Anda bisa menggunakan persamaan berikut. Nah, kebalikan kalau tadinya ini adalah untuk perut. Sekarang simpulnya setengah lambda N. Dengan N mulai dari 0, 1, 2, 3. Sekian. Dan terima kasih. Semoga Ananda paham dengan penjelasan Ibu. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Jika Ananda berkenan, silakan Ananda klik subscribe, like, and comment ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.